Halo, balik lagi dengan saya Widhi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Kali ini kita bahas The Aftermath pertandingan Manchester United melawan Real Sociedad. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, di Aftermath kali ini kita akan bahas lebih banyak lagi terkait apa yang sedang dialami oleh tim Manchester United di bawah pelatih Erik ten Hag. Oke, let's jump to it. Yang pertama, kehilangan Marcus Rashford. Oke, ya seperti kita ketahui, belakangan ini memang di 4 pertandingan di mana Liverpool, Southampton, Leicester, dan juga Arsenal, Marcus Rashford sudah menjadi pilihan utama dari Erik ten Hag dan membangku cadangkan seorang Cristiano Ronaldo, the GOAT, the greatest of all time. Sekarang sudah terjawab kenapa Manchester United kurang bisa mengandalkan Cristiano Ronaldo untuk saat ini. Ya, simply karena seorang Marcus Rashford di pekan-pekan ini, di bulan-bulan ini memang statistiknya lebih baik daripada Cristiano Ronaldo. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, seperti kita ketahui, Erik ten Hag sedang membangun sebuah rencana besar terkait mengembangkan teknik dan juga cara bermain dari Marcus Rashford. Ya, karena beberapa persyaratan Marcus Rashford ini sudah memenuhi syarat bagi Erik ten Hag. Memang dia bukan Erling Haaland, memang dia bukan Darwin Nunez, tetapi dia memiliki speed yang bisa diandalkan dan juga finishing yang tajam ketika one on one. Oke. Dan dalam pertandingan sepak bola, ketika permainan musuh ada di high defensive line, maka kamu butuh seorang striker cepat untuk bisa membongkar pertahanan yang tinggi itu. Dan itu kita lihat dari Cristiano Ronaldo kemarin mendapatkan umpan dan dia lolos, tetapi speednya bisa terkejar oleh dua orang pemain belakang dari Real Sociedad. Dan ini sebuah kondisi yang harus kita terima sebagai fans Manchester United bahwa Cristiano Ronaldo sudah tidak memiliki kecepatan seperti sedia kala. Oke. Tapi ya, kita tetap butuh Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang bisa muncul dari bench dan memberikan dobrakan-dobrakan dan juga tendangan-tendangan yang oke. Terutama saya ingin memanfaatkan long shot dari Ronaldo dan juga heading ketika Ronaldo main. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh Marcus Rashford ya untuk heading dan juga tendangan-tendangan open play ya, tendangan jarak jauh open play. Marcus Rashford sangat jarang melakukannya. Dia hanya beberapa kali, dan ketika set play memang Marcus Rashford punya skill teknik yang hampir sama dengan Cristiano Ronaldo untuk menendang free kick dari jarak yang cukup jauh. Kelemahan Rashford memang dia tidak bisa link up play, one touch. Dia selalu ingin menjadi orang terakhir yang menerima bola, tidak bisa memahami ini harus passing kemana, kecuali ketika dia memanfaatkan ruang yang dimiliki oleh Anthony ketika melawan Arsenal. Dia dengan cerdik memberikan passing yang brilian kepada Anthony. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dilatih oleh Marcus Rashford ke depannya, dan Erik ten Hag menyadari hal itu. Oke. Ya, Marcus Rashford memang masih muda dan dia masih bisa dikembangkan. Sedangkan Cristiano Ronaldo, saya lebih melihat dia sudah finish article, sudah tidak bisa lagi ada perkembangan, dan kita tinggal memanfaatkan bagaimana Cristiano Ronaldo bisa dimaksimalkan untuk duel udara, link up play, dan shooting jarak jauh. Dan itu butuh midfielder berkelas. Ya, kita punya Bruno Fernandes, tetapi dia juga harus dibantu oleh seorang Eriksen. Ya, oke. Nah, move ke poin kedua, Ronaldo, Rashford tidak akan bisa maksimal
ketika MU kehilangan Eriksen. Bahkan ketika hanya ada salah satu dari mereka, Eriksen atau Bruno Fernandes, MU tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena ya simply center midfielder yang mereka punya hanyalah McTominay dan Fred. Dimana seperti yang saya bahas di video sebelumnya, mereka ini tidak bisa menemukan Bruno Fernandes dengan cepat dan direct. Beda dengan Eriksen, dia memiliki kecerdasan, memiliki visi bermain sehingga bisa memberikan umpan kepada Bruno secara mendatar dan Bruno bisa berakselerasi dan ya as we see ya, Marcus Rashford bisa menempatkan diri karena dia memiliki insting berlari dan mencari posisi yang tepat. Tetapi memang Marcus Rashford ini lebih ingin bola itu berada di belakang garis pertahanan, jadi dia bisa adu sprint. Ya, bagaimana dengan tim seperti Real Sociedad yang sepertinya lebih cerdik ya daripada Arsenal maupun Liverpool maupun Southampton dan Leicester. Mereka lebih cerdik karena ketika Bruno memegang bola, mereka langsung memasang deep defensive line. Oke, dan itu ya Ronaldo beberapa kali memanfaatkan long ball ya, shooting dari jarak jauh. Tetapi memang masih belum beruntung karena tidak menemui sasaran. Apakah ini karena dia sering dicadangkan sehingga dia sedikit karatan? Ya, gue nggak tahu. Tapi ya saya berharap setelah beberapa pertandingan Ronaldo bisa menemukan formnya kembali, terutama dalam mencetak gol. Oke. Nah, poin yang ketiga setelah Marcus Rashford, Eriksen, poin yang ketiga adalah kita benar-benar membutuhkan fullback yang aktif. Oke. Karena ketika Harry Maguire dan Lindelof dipasang, as you know, Diego Dalot dan juga Tyrell Malacia ketakutan untuk menyerang. Karena mereka worry man, di belakang ini udah karatan semua speednya, gak bisa diandelin. Dan bahkan Casemiro pun tidak bisa leluasa bermain seperti di Real Madrid. Karena di Real Madrid kita ketahui defense-nya defense kelas dunia, sedangkan Maguire dan Lindelof ini ya gue kira masih belum ya untuk memenuhi level seperti yang ada di Real Madrid. Ya, menarik sekali, banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Erik ten Hag, termasuk mengasah keterampilan Marcus Rashford untuk menahan bola, dribbling, close control, link up play, dan juga pandai memberikan assist seperti Bruno maupun Eriksen. Karena itu adalah fungsi dari nomor 9. Dia tidak hanya ingin berlari di depan mengejar bola dari pertahanan lawan, tetapi dia juga ingin ketika lawan itu deep defensive line, Marcus Rashford bisa melakukan build up play, link up play, hold the ball, kemudian melakukan shooting dari jarak jauh ketika open play. Dan saya harapkan juga Cristiano Ronaldo semakin dipercaya oleh Erik ten Hag karena ya stok di depan itu hanya 3 itu. Kita ketahui Anthony Martial kemarin dia berbicara kepada jurnalis bahwa di era Rangnick dan juga Ole Gunnar Solskjaer, bahkan periode-periode itu adalah disebutkan sebagai periode terkelam ya dalam hidupnya karena dia tidak bisa bermain maksimal karena masih dalam kondisi cedera. Dan pelatih-pelatih itu harus memanfaatkan mereka Martial untuk bisa berkontribusi. Ya. Dan Erik ten Hag kita ketahui lebih mengerti terkait man management. Ya, man management ini penting dalam sepak bola. Kita tidak bisa mengandalkan satu orang, menumpukan semuanya pada satu orang sehingga tim yang lain tidak bisa berkembang. Dan Erik ten Hag membuktikan ketika pertandingan melawan Real Sociedad dia tidak ketergantungan dengan Rashford, bahkan dia berani memasang Ronaldo dan juga Charlie McNeil. Ini ditunjukkan oleh Erik ten Hag dan saya kira Martial pun lebih bahagia dengan man management ala Erik ten Hag ini. Dia tidak memanfaatkan, mengeksplor kemampuan fisik dari seorang pemain apabila dia cedera ya, tapi kalau dia fit, Erik ten Hag sangat demanding untuk memberikan high standar permainan.
ya. Dan ini tidak bisa ditawar. Oke. Ya, banyak sekali yang membanding-bandingkan antara Cristiano Ronaldo juga dengan Marcus Rashford. Bahkan mereka membuat polling statistik ya. Dan ini masih jauh. Mereka saling membutuhkan. Tim ini tidak hanya tertumpu pada Ronaldo saja maupun Marcus Rashford saja. Dan saya ingin Anthony Martial juga bisa menjadi tumpuan. Tiga-tiganya bisa menjadi tumpuan. Oke. Ya, balik lagi ke fullback. Fullback ini ya, problemnya hanyalah ada di duet center back. Ya. Dan ya, as you know, ketika fullback tidak bisa leluasa membantu serangan, maka winger-winger ini seperti Anthony, Sancho, Elanga, Garnacho juga seperti kehilangan partner bermain, sehingga Manchester United tidak bisa berkreasi lebih jauh ya, karena ketika Eriksen ditarik, Fred dijadikan central midfielder, juga tidak bisa link up play dengan pemain-pemain fullback maupun sayap-sayap. Oke, penempatan posisinya juga terlambat. Ya, berarti kita ketahui ya beberapa PR dari manajemen dari Manchester United untuk membeli pemain, yaitu ada di posisi central midfielder karena kita tidak bisa mengandalkan McFred. Ya, McTominay saya buat sebuah pengecualian karena dia bermain cukup bagus. Ya, tapi balik lagi posisi-posisi ini rentan cedera kalau gaya mainnya seperti Erik ten Hag. Dia butuh speed, endurance, dan juga teknik ya. Ya, apakah dengan skuad yang ada hingga Januari ini MU ada berada di posisi yang mana di table maupun di Europa League maupun di piala-piala seperti FA maupun piala kebo? Ya, gua harap Erik ten Hag bisa solving this problem. Dan tips saya buat Erik ten Hag, jangan memaksakan Fred untuk menjadi attacking midfielder maupun center midfielder. Dia adalah cadangan dari Casemiro kalau bisa ya. Di tim Manchester United, kalau bisa Fred masuk ketika Casemiro tidak available. Oke. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Buat penonton baru, silakan dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan komen. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.